Surabaya memiliki banyak bangunan yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa maupun lahirnya tokoh nasional. Salah satunya adalah Museum HOS Cokroaminoto yang dulunya merupakan kediaman sang pahlawan semasa hidup. Haji Umar Said Cokroaminoto lahir pada 16 Agustus 1883 yang adalah salah satu pionir gerakan perubahan di Indonesia, dan beliau adalah guru hebat dari beberapa pemimpin di Indonesia seperti Soekarno, Semaun, Soekarmajim Brigjen Kartosuwiryo, Alimin, Musso, bahkan Tan Malaka. Berangkat dari pemikirannya juga melahirkan berbagai macam jenis ideologi bangsa Indonesia saat itu. Dia juga sesosok yang ingin memadukan Islam dan sosial menjadi Islam sosialis. Beliau adalah pendiri dan ketua pertama dari Syarikat Islam. Bahkan, dia diberi julukan dengan nama De Ongeronde van Java atau yang berarti Raja Jawa tanpa mahkota. Beliau menanggalkan gelar bangsawannya dan memperjuangkan keadilan pribumi pada masa itu yang dianggap satu perempat manusia. Sosoknya sangat ditakuti oleh Belanda, namun sebaliknya ia dipuja oleh Bumi Putra. Rumah kediaman HOS Cokroaminoto diresmikan tanggal 27 November 2017 menjadi Museum Pemerintah Kota Surabaya sekaligus sebagai destinasi wisata sejarah oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Museum ini berlokasi di Jalan Peneleh Gang 7 Surabaya nomor 29 hingga nomor 31. Rumah tersebut tidak hanya digunakan oleh HOS Cokroaminoto beserta keluarga sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai tempat di mana tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai latar belakang ideologi bertemu dan berdialog. Museum HOS Cokroaminoto mempunyai 143 koleksi terkait dengan rumah tinggal HOS Cokroaminoto. Jam operasional dari museum ini yaitu pada hari Selasa hingga hari Minggu, buka pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore, waktu Indonesia Barat. Harga tiket untuk museum ini tidak dipungut biaya sama sekali, dan registrasinya dapat dilakukan di link yang akan dicantumkan di bawah ini. Sebagai warga negara Indonesia, sebaiknya kita tahu sejarah dari tempat kita dilahirkan ini. Salah satunya dengan datang dan berkunjung ke museum-museum yang ada di Indonesia. Seberapa banyak pengunjung generasi muda dibandingkan generasi tua di Museum Cokroaminoto? Kalau di Museum HOS Cokroaminoto ini rata-rata yang mendominasi memang anak muda, tapi juga banyak juga yang umum juga banyak. Kedua, museum ini paling ramai itu hari apa ya Pak biasanya? Kalau hari biasa di hari Sabtu Minggu, tapi kalau untuk ada momen-momen hari kepahlawanan, hari besar itu ramai tiap harinya. Menurut Bapak sendiri penting atau tidak generasi muda untuk memahami sejarah cinta tanah air? Ya, sangat penting karena sebuah bangsa itu maju kalau mencintai sejarah bangsanya. Selanjutnya, apakah faktor pendukung dalam melakukan usaha untuk menarik minat pengunjung terutama generasi muda? Ya, usaha dari museum kita melakukan pendekatan terhadap kampus-kampus, sekolah-sekolah untuk kita beri edukasi tentang isi dari museum ini itu seperti apa supaya menarik minat mereka untuk belajar sejarah. Terakhir Pak, apakah pesan atau nasihat yang Bapak ingin sampaikan kepada generasi muda lainnya tentang pentingnya cinta tanah air? Ya, pesan saya untuk terus melanjutkan tongkat estafet ke generasi berikutnya supaya tidak putus mengenal sejarah bangsanya. Pak, sekian. Museumnya ada di Surabaya. Pembelajarannya tentang Kalau boleh tahu pembelajarannya tentang apa? tentang sejarah-sejarah pengalaman-pengalaman. Oh iya, ada yang Iya.
lahirnya di mana, Sekarang sama sekali ya kayak mungkin sebulan sekali. Sebenarnya ini pertama kali mengunjungi museum Pasar Raminata. Museum-museum lainnya juga pertama kali, padahal aku juga di Surabaya. oh kasih sama ya. Kalau untuk mengunjungi museum sendiri, saya sendiri tidak pernah mengunjungi untuk seluruh museum. Kalau seluruh museum sendiri itu sebanyak 3 kali. Tokoh-tokoh yang ada di masa perjuangan. Sebenarnya untuk mempelajari sejarah, menurutku sih sangat penting. Kalau melalui sejarah, kita bisa memahami pola pikir orang-orang pendahulu kita. Terus dari situ kita bisa belajar buat masa depan kita sendiri. Menurut saya sendiri pribadi, untuk mempelajari sejarah itu sangat penting karena dengan mempelajari sejarah itu sendiri itu kita bisa tahu gitu peninggalan-peninggalan atau bagaimana cara perjuangan kaum terdahulu itu meraih kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Jadi rasa cinta tanah air kita tuh semakin meningkat. Di sini tuh banyak tokoh-tokoh penting yang pernah kos di sini. Pelajari tentang banyak hal, budaya, tentang perjuangan, bagaimana para pejuang terdahulu itu tinggal di sini. Kalau menurutku, lingkungan kita sih sangat mempengaruhi pola pikir kita, karena ya kita juga banyak belajar dari lingkungan kita. Jadi apa yang kita terima dari lingkungan juga akan mempengaruhi pola pikir kita. Itu berpengaruh ya.